Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang otot. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem rangka manusia, meliputi alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Rangka sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan atau pengerutan dan mengeras. Sementara itu, otot akan mengendur dan kembali ke ukuran semula pada saat berelaksasi. Kontraksi dan relaksasi pada otot menimbulkan suatu gerakan. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan membahasnya satu persatu. Otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbentuk gelendong, memanjang dan ujungnya runcing. 2. Memiliki inti sel 1 dan terletak di tengah. 3. Tidak mempunyai garis melintang. 4. Bekerja secara involunter atau di luar kehendak. 5. Kecepatan kontraksi lambat. 6. Mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. 7. Terdapat pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka. Ciri-ciri otot lurik antara lain: 1. Berbentuk memanjang, silindris, dan ujung tumpul atau serabut. 2. Memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. 3. Terdapat garis melintang. 4. Bekerja secara volunter atau sesuai kehendak. 5. Kontraksi cepat tetapi mudah lelah. 6. Menempel pada rangka atau tulang. Otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri: 1. Berbentuk memanjang, silindris, serta serabut sel bercabang dan tidak menyatu. 2. Memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. 3. Terdapat garis melintang. 4. Memiliki diskus interkalaris. 5. Bekerja secara involunter atau di luar kehendak. 6. Kontraksi bersifat kuat dan berirama. 7. Antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut sinsitium. 8. Terdapat pada dinding jantung. Perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung dapat kalian perhatikan pada tabel berikut. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu
otot sinergis, dan otot antagonis. Otot sinergis. Otot sinergis yaitu otot-otot yang saling bekerja sama. Artinya, otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi bersama-sama. Otot sinergis terdapat pada beberapa organ berikut. 1. Otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. 2. Otot-otot pronator yang mengakibatkan gerak pronasi atau menelungkupkan telapak tangan saat tulang pengumpil dan tulang hasta dalam keadaan sejajar. 3. Otot-otot supinator yang mengakibatkan gerak supinasi atau menelentangkan telapak tangan saat tulang hasta dan tulang pengumpil dalam keadaan menyilang. Otot antagonis. Otot antagonis yaitu dua otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila otot yang satu berkontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Otot antagonis terdapat pada otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung tendon atau hubungan antara tulang dan otot dan terletak di lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep adalah otot yang mempunyai 3 ujung tendon dan terletak di tengah lengan atas bagian belakang. Otot bisep dan otot trisep dapat menimbulkan 2 gerakan, yaitu gerak fleksi atau mengangkat lengan bawah terjadi karena otot bisep berkontraksi sedangkan otot trisep berelaksasi. Gerak ekstensi atau menurunkan lengan bawah terjadi karena otot bisep berelaksasi sedangkan otot trisep berkontraksi. Cara kerja otot rangka. Otot rangka melekat pada tulang. Bagian tengah otot disebut empal atau perut otot, dan jaringan ikat pada ujung otot yang berhubungan dengan tulang disebut tendon. Ada 2 macam tendon, yaitu insersi dan origo. Insersi adalah tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Origo adalah tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Pada saat otot rangka berkontraksi, ukuran otot memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggembung. Kontraksi otot dapat menggerakkan tulang yang dilekati otot tersebut. Kontraksi satu macam otot hanya mampu menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, memerlukan paling sedikit 2 macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Setelah berkontraksi, otot akan berelaksasi. Pada saat berelaksasi, otot akan mengendur dan memanjang. Oleh karena itu, keadaan otot akan mengalami perubahan saat berkontraksi dan berelaksasi. Kelainan dan gangguan pada alat gerak aktif. Beberapa kelainan dan gangguan pada alat gerak aktif sebagai berikut. 1. Atrofi.
yaitu mengecilnya ukuran otot karena otot tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Penderita polio biasanya salah satu kakinya mempunyai otot yang mengalami atrofi. Kondisi tersebut terjadi karena virus polio merusak saraf koordinasi otot yang menuju ke anggota gerak bawah. 2. Tetanus. Tetanus adalah penyakit infeksi oleh bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kejang, diawali otot rahang, lalu disusul oleh otot dada dan anggota tubuh yang lain. Tetanus sering menimbulkan kematian karena penderita mengalami kesulitan bernapas. 3. Kaku leher, yaitu otot leher meradang yang terjadi karena gerak hentakan. 4. Kram, yaitu otot kejang yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus, kekurangan cairan elektrolit, atau tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. 5. Hernia abdominal, yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. 6. Polio. Polio merupakan penyakit lumpuh yang disebabkan oleh virus. Virus polio menyerang saraf dan otot, mulai dari leher ke bagian bawah tubuh. Sekian pembahasan kali ini tentang otot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.